Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nur Oktaviani Sukma, NIM 2020-10, 370-311-320 akan menjelaskan tentang topik e-commerce atau perdagangan elektronik. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang e-commerce. Yang pertama, ada pengertian secara umum e-commerce. Yang kedua, ada pengertian menurut para ahli. Yang ketiga, ada contoh-contoh e-commerce. Yang keempat, ada perkembangan, dampak positif dan negatif e-commerce. Dan yang terakhir, ada macam-macam e-commerce. Yang pertama, saya akan menjelaskan e-commerce secara umum. E-commerce berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik, dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face-to-face. Dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Nah, selanjutnya pengertian e-commerce menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kalakota dan Winston. E-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Selanjutnya ada menurut London, e-commerce adalah suatu proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Lanjut menurut Sally Cashman, e-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Lanjut menurut Johnny Wong, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Dan yang terakhir adalah menurut MC Lotperson, e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh e-commerce. Penikmat kegiatan belanja online di Indonesia memang sangat tinggi. Tidak mengherankan kalau kemudian terus tumbuh e-commerce yang baru. Di bawah ini adalah contoh e-commerce yang berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama ada Bukalapak. Startup e-commerce yang diluncurkan sejak tahun 2010 silam ini merupakan salah satu unicorn yang ada di Indonesia, mewadahi jutaan pelapak dalam platformnya. Bukalapak memang cukup sukses dan banyak diminati. Yang kedua ada Shopee. Meskipun bisa dikatakan masih bau kencur apabila dibandingkan dengan e-commerce yang ada sebelumnya, namun platform satu ini tidak bisa disepelekan. Dengan beragamnya promosi menarik mulai dari gratis ongkir, flash sale, cashback, dan undian-undian, Shopee berhasil menjadi salah satu e-commerce dengan tingkat transaksi paling tinggi di Indonesia. Selanjutnya ada Lazada. E-commerce ini merupakan salah satu yang paling terkenal di tanah air. Sebagai salah satu startup yang sudah berdiri sejak lama, Lazada memang berhasil mempertahankan eksistensinya. Selanjutnya adalah Gojek. Nah, Gojek ini adalah e-business jenis online to offline, juga berkembang dengan cepat setelah diluncurkan. Bahkan saat ini Gojek sudah masuk dalam daftar startup unicorn di Indonesia. Memiliki ribuan driver yang tersebar di seluruh tanah air. Gojek memang menawarkan kemudahan transportasi. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah perkembangan e-commerce. Nah, yang pertama adalah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan keinginan manusia itu sendiri. Maksudnya adalah, pada zaman modern sekarang ini, banyak masyarakat yang membutuhkan suatu alat bantu yang praktis dan efisien. Untuk mempermudah masyarakat melakukan berbagai kegiatan,
teknologi mempunyai peranan yang sangat penting untuk memudahkan itu. Sudah banyak teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk mewujudkan keinginan manusia itu sendiri. Nah, salah satu contoh teknologi elektronik yang memudahkan masyarakat saat melakukan proses perdagangan adalah teknologi e-commerce ini. E-commerce ini dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu web, browser, telepon, ataupun fasilitas chatting. Nah, selanjutnya e-commerce menawarkan toko online atau online shop. Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun e-commerce sudah menjadi jauh lebih canggih. Bisnis e-commerce sekarang menawarkan toko online atau online shop yang sangat memudahkan para pelanggan, di mana pelanggan dapat mengakses ribuan produk, pemesanan, hingga metode pengiriman yang diinginkan, dan membayar atau pembelian menggunakan via ATM, ataupun bisa COD juga loh, atau bayar di tempat. Sebelum adanya internet, pelaku kegiatan ekonomi melakukan kegiatannya dengan cara tradisional, mulai dari berdagang, berbelanja, bahkan kegiatan lelang pun dilakukan dengan cara bertatap muka langsung, seperti para konsumen yang membeli barang di toko-toko atau melihat secara fisik, sehingga terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli. Proses transaksi, tawar-menawar, dan strategi penjual dalam memikat konsumen pun terjadi secara nyata. Namun, berkat adanya internet, terciptalah perdagangan secara online yang terintegrasi dengan sistem yang disebut online shop. Lanjut, perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi itu sendiri. Maksud dari perkembangan suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi itu sendiri adalah semakin tinggi perkembangan teknologi, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun, sekali lagi, perkembangan teknologi informasi ini juga memiliki sisi negatif. Dengan demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan yang positif, di sisi lain juga kemungkinan digunakan hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari e-commerce. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positifnya itu ada membuat lebih cepat, mudah, nyaman dalam pembelian. Yang kedua ada lebih banyak pilihan dan dapat membandingkan harga toko yang satu dengan yang lain dengan mudah. Proses pengantaran produk yang inovatif. Kemudian, semakin banyak manusia yang bekerja dan beraktivitas di rumah. Dan yang terakhir, penghematan biaya operasional. Sekarang, dampak negatif dari e-commerce adalah tidak semua orang mempunyai akses internet. Terus, konsumen takut penjual yang belum diketahui atau belum dikenal. Yang ketiga, tampil produk kurang jelas. Takut kalau barang yang dipesan saat datang jelek atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kurang aman dalam melakukan transaksi dan dijadikan untuk melakukan tindakan kejahatan, khususnya penipuan. Makanya, kalau kita menggunakan e-commerce itu juga harus hati-hati dan teliti. Nah, maka dapat dilihat dari perbedaan dampak positif dan dampak negatifnya. Pada sisi keuntungan, diketahui bahwa dengan menggunakan e-commerce, pembeli dapat melakukan transaksi pembeli secara lebih leluasa, terutama dalam memilih atau membandingkan barang yang akan dibeli antara beberapa penjual. Dan manfaat yang diambil dari penggunaan e-commerce bagi perusahaan adalah meningkatkan jumlah pelanggan, perluasan jangkauan bisnis, sarana promosi, peluang terbukanya bisnis baru, kemudahan dan kepuasan pelanggan. Nah, yang terakhir ada macam-macam e-commerce. Berikut adalah macam-macam e-commerce. Nah, di sini ada beberapa macam-macam e-commerce ya. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari yang pertama. Yang pertama adalah bisnis ke bisnis atau business to business. Jenis e-commerce yang satu ini memiliki skala paling besar karena transaksi yang dilakukan adalah antara perusahaan. Pada bisnis ke bisnis ini, kegiatan transaksi dilakukan
di aplikasi secara fisik dan elektronik, dan konsumennya adalah suatu kelompok yang dapat menjalankan bisnis itu sendiri. Contohnya, itu ada reseller, distributor, dan sebagainya. Lanjut, ada bisnis ke konsumen atau business to consumers. Bisnis ke konsumen melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan, khususnya bisnis yang menjual produk dan jasa ke konsumen pada website e-commerce yang menyediakan halaman web yang menarik, katalog multimedia, proses pemesanan yang interaktif, sistem pembayaran elektronik yang aman, dan dukungan customer secara online. Contohnya itu kayak jual buku, musik, dan lain-lain. Yang ketiga ada konsumen ke bisnis atau consumers to business. Dalam jenis konsumen ke bisnis dilakukan oleh pihak konsumen, sedangkan perusahaan adalah target pasarnya. Jadi, individu memberikan penawaran mengenai produk berupa barang atau jasa kepada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan. Misalkan saja contohnya itu desain grafis yang menawarkan skillnya. Nah, selanjutnya ada konsumen ke konsumen atau consumers to consumers. Konsumen ke konsumen melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Contohnya, mereka yang menjual barang-barangnya dengan melelang kemudian setuju dengan penawaran yang paling tinggi. Yang kelima ada bisnis ke administrasi atau business to administration. Pada jenis e-commerce ini, pelaku bisnis menjual produk barang ataupun jasa dengan menjadikan lembaga pemerintahan sebagai pasar. Transaksi yang dilakukan juga dalam bentuk tender. Nah, yang terakhir adalah online to offline yang terjadi pada saat ini. Di zaman modern sekarang ini, jenis e-commerce satu ini sangat populer, di mana pihak seller melakukan kegiatan promosinya, mencari pembeli, dan menyediakan produk dengan memanfaatkan jaringan online sebagai media. Namun, pembeli memiliki option untuk mendapat belanja langsung di toko offline. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dan ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.